Dan bagaimana upaya konkret Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengantisipasi sekaligus mengawasi kenaikan kasus DBD di sejumlah wilayah guna menekan merebaknya penyakit ini agar tidak menjadi endemik berkepanjangan. Kita bahas lebih lanjut dengan Dr. Dwi Oktavia, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selamat sore Dr. Dwi. Selamat sore. Terima kasih Dr. Dwi dengan Ferdi. Dokter sudah bergabung dengan kita sore ini. Langsung saja dokter, saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Kita bicara data dulu dokter. Sampai hari ini berapa jumlah kenaikan kasus DBD yang tercatat dokter? Apakah kemudian secara persentase kasus tahun ini berbeda atau ada signifikansi kenaikan di tahun lalu? Baik, terima kasih Mas Ferdi. Jadi kalau kita lihat memang tahun 2021 kasus DBD kita relatif sebenarnya lebih rendah dibanding tahun 2020, apalagi tahun 2019. Namun demikian memang kita melihat ada potensi peningkatan kasus yang mulai terjadi di sekitar bulan Agustus, September, dan meningkat di November, Desember tahun 2021. Ini yang kita juga harus waspadai agar demam berdarah ini tidak semakin meningkat, karena kalau kita mengikuti polanya maka biasanya demam berdarah ini akan meningkat sampai nanti di bulan April baru akan turun. Nah ini kita dari sekarang harus antisipasi agar tidak terus meningkat dan bisa kita turunkan kasusnya. Oke, penyebabnya sebenarnya apa dok? Kan triggernya juga musim hujan begitu ya, sehingga kemudian ini menyebabkan jentik nyamuk ini juga semakin banyak begitu ya. Tapi kemudian beberapa daerah dari tahun ke tahun menjadi endemik begitu di DKI Jakarta. Apakah kemudian ini bisa diantisipasi lebih awal? Ya, jadi demam berdarah ini memang betul merupakan penyakit endemis di Jakarta ya, di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi karena posisi di sekitar Katulistiwa itu memang menjadi sabuk dengue istilahnya di global, sehingga perlu mewaspadai adanya pola-pola peningkatan kasus pada musim-musim atau bulan-bulan tertentu. Dan tentu saja kita harus lebih waspada, karena untuk demam berdarah ini minimal ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Ada host, agent, dan environment. Host artinya dari sisi manusia mempunyai kerentanan sehingga perlu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian dari sisi agent berarti dari sisi virusnya sendiri, dia akan bisa berkembang lebih baik pada saat lingkungan termasuk iklimnya mendukung untuk perkembangbiakan virusnya. Kemudian dari sisi environment artinya lingkungan, virus ini hidup dibawa oleh nyamuk, yang nyamuk ini bisa bertelur di tempat-tempat perindukan yang mengandung air jernih, sehingga lingkungan yang memungkinkan terjadinya air yang jernih, yang bening, itu bisa memberikan tempat yang cocok untuk nyamuk ini bertelur dan kemudian bisa menjadi berkembang, kemudian menjadi populasi nyamuk yang banyak, dan pada saat ada orang sakit maka akan lebih mudah untuk jadi penularan melalui perantara nyamuk ini. Jadi unsur host, agent, dan environment tadi yang harus kita kendalikan, sehingga pada saat iklim yang tidak bisa kita lawan tentunya ya, menjadi lebih memudahkan nyamuk berkembang biak, berarti lingkungan harus kita kendalikan. Perilaku manusia untuk melakukan pengendalian lingkungan harus lebih ketat, lebih baik, dan kemudian juga kita menjaga kesehatan agar kita selalu dalam kondisi fit. Oke, dokter, sebelum kemudian kita bicara kerentanan yang hari ini juga berhadapan dengan situasi pandemi, kita ingin mengetahui dulu di DKI Jakarta berapa orang yang dirawat, dokter, yang meninggal dunia, dan kerentanan itu juga sebenarnya lebih banyak dialami oleh anak-anak. Ini secara jumlah bagaimana, dok? Di tahun 2021 sampai dengan data yang sudah masuk sampai sekarang itu memang ada total 3.071 kasus. Di bulan Desember ada 449 kasus, dan saat ini sampai dengan data terakhir ada 43 kasus yang kita masih lakukan investigasi lapangan untuk menentukan apakah memang terjadi penularan di tempat tinggal atau di tempat aktivitas lainnya. Sebenarnya
cara menemukan kasus ini juga sudah cukup lama kita mempunyai sistem surveillance penyakit yang menghimpun semua informasi penyakit potensial wabah dari rumah sakit dan dari fasilitas kesehatan yang kemudian nanti ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan apakah penderita tertular di rumah atau di tempat aktivitas yang lain. Jadi sistem untuk memantau ini yang harus kemudian juga kita perhatikan, kita monitoring terus untuk bisa segera mengetahui kasus dan kemudian juga memutus rantai penularan. Untuk penderitanya sendiri memang kita mempunyai gambaran kasus di mana anak-anak kemudian juga remaja mempunyai risiko untuk demam berdarah ini lebih besar dibanding kelompok usia yang lebih tua. Artinya di mana mereka berada, terutama di tahun 2020, 2021, di mana aktivitas bersekolah belum dimulai, maka berarti mayoritas usia anak sekolah ini berada di rumah. Berarti pengendalian demam berdarah ini harus sangat ditekankan adanya kebiasaan pemberantasan sarang nyamuk yang baik yang dikerjakan oleh rumah-rumah tangga, oleh para penghuni rumah tersebut. Karena kita melihat tadi anak dan remaja yang mayoritas pada 2 tahun terakhir ini beraktivitas utamanya di rumah, ternyata mereka menjadi kelompok yang rentan untuk demam berdarah. Berarti pengendalian DBD ini penting sekali dilakukan di rumah. Dari jumlah yang tadi disebutkan sejak kenaikan bulan Agustus sampai Januari 2022 ini yang meninggal dunia tercatat berapa orang, Dok? Untuk saat ini kita belum melihat adanya kasus meninggal, tetapi tentu ini perlu juga kita terus ikuti perkembangan kasus. Dok, tadi sebelumnya saya sempat menanyakan kerentanan situasi saat ini dengan pandemi yang juga masih berlangsung. Tentu ini menjadi kewaspadaannya lebih ditingkatkan begitu. Apa kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat? Selain tadi ada 3 faktor yang harus diketahui termasuk lingkungan sekitar. Apakah ada lagi, Dok, hal-hal lain yang mungkin bisa paralel dan bisa diketahui lebih cepat begitu? Jadi prinsip untuk kita mengenali lebih dini dan tentu saja mengurangi kemungkinan tertular demam berdarah ini, yang satu dari aspek pencegahan adalah aspek pencegahan lingkungan. Artinya kita harus waspada di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kerja kita, apakah ada tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat perindukan nyamuk. Berarti apakah ada wadah yang bisa menampung air, baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah, baik yang memang dengan sengaja kita letakkan di situ, misalnya pot tanaman ya, atau ember yang dipakai untuk menampung air, tapi kita lupa untuk menutup, atau sampah-sampah yang plastik atau kontainer-kontainer bekas yang tidak terpakai. Itu harus berangkat dari kesadaran kita. Pada saat kita menemukan tempat-tempat perindukan nyamuk tadi, maka harus kita hilangkan. Artinya ditutup atau kemudian sampahnya memang dibuang, jangan sampai ada tempat penimbunan sampah yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk pada saat terisi air karena hujan, katakan pada saat ini sudah sering hujan. Kemudian pencegahan ini, dari pencegahan lingkungan ini tidak bisa dilakukan sendiri, berarti harus satu kawasan. Orang semua berlakukan hal yang sama. Kemudian dari sisi individual, maka melakukan menjaga perilaku hidup bersih yang sehat yang perlu diterapkan. Kemudian tentu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian gunakan pencegahan secara biologis yang bisa diterapkan. Misalnya menggunakan lotion nyamuk, menggunakan tanaman yang bisa mengurangi nyamuk. Ada beberapa jenis tanaman yang dianggap cukup efektif untuk mengusir nyamuk. Itu bisa ditanam dalam jumlah yang cukup banyak tentunya ya di pekarangan kita. Kemudian memelihara ikan misalnya di wadah atau di kontainer yang tidak bisa dikuras secara rutin, dan tentu saja ya perilaku kembali ke pesan-pesan yang selalu dari dulu sebenarnya sudah kita dengar selalu adalah 3M ya. Menguras,
kemudian menguras itu berarti menyikat dinding kontainernya, kemudian menutup tadi ya wadah-wadah yang terbuka itu ditutup dengan rapat supaya jangan sampai celah kecil yang bisa memungkinkan nyamuk masuk. Kemudian melakukan recycle. Kalau dulu mungkin di awal di beberapa tahun, mungkin 10-15 tahun yang lalu mengubur, sekarang kita tidak rekomend itu, tapi kita lakukan recycle. Artinya memilah sampah dan kemudian mengelola sampah agar bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan yang bernilai ekonomis, itu menjadi nilai tambah tentunya. Jadi 3M plus tadi pencegahan secara biologis melalui penggunaan hewan, ikan untuk bisa mencegah jangan sampai ada jentik nyamuk di kolam atau di tempat yang bisa memungkinkan ada air yang tergenang di situ. Kemudian menggunakan tanaman pengusir nyamuk yang bisa ditanam di pekarangan-pekarangan kita, di tempat-tempat mungkin di taman-taman juga, tidak hanya yang di rumah. Kemudian juga secara pribadi kita bisa menggunakan tadi katakan lotion pengusir nyamuk. Kemudian juga tentu pada saat jam nyamuk ini terbang ya, mungkin kita perlu mewaspadai agar melakukan tadi misalnya menggunakan obat nyamuk tentu dalam takaran yang cukup ya, sehingga tidak melebihi anjuran yang disediakan untuk memusnahkan nyamuk yang memang mungkin ada di rumah kita, katakan kalau memang sedang banyak nyamuk. Yang tentu saja yang satu lagi juga adalah melakukan larvasidasi, artinya kalau ada tempat yang tidak bisa dikuras, tidak bisa ditutup, maka di situ kita bisa gunakan larvasida untuk membunuh jentik nyamuk. Singkat saja dokter, secara kedinasan begitu ya, pemerintah provinsi, apakah kemudian warga bisa mengakses aktivitas fogging seperti yang tadi ada di visual kita? Baik, jadi kapan kita perlu melakukan fogging? Fogging dilakukan hanya pada saat ada kasus yang terkonfirmasi tertular di daerah tersebut. Artinya sebelum melakukan fogging, maka kita setiap ada laporan kasus demam berdarah dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi dengan penyelidikan epidemiologi ini kita melihat apakah ada potensi penularan di tempat tinggal atau di mana, di tempat aktivitas, dan kemungkinan ada orang sakit yang lain atau tidak. Pada saat hasil penyelidikan epidemiologi ini menunjukkan risiko penularan di tempat orang tersebut tinggal, katakan, maka baru di situ perlu dilakukan fogging. Fogging tidak dilakukan untuk pencegahan, artinya tidak dilakukan secara rutin untuk mencegah, karena fogging tidak mematikan larva, fogging tidak mematikan jentik nyamuk, fogging hanya bisa mematikan nyamuk dewasa. Artinya yang perlu kita kendalikan adalah mencegah jangan sampai ada tempat perindukan nyamuk dengan cara tadi melakukan 3M. Kemudian pada saat ada penderita yang memang terbukti dia tertular di tempat tinggalnya atau di tempat aktivitasnya, maka baru di daerah tersebut yang menjadi tempat penularan perlu dilakukan fogging untuk memutus segera rantai penularan demam berdarah. Baik, banyak cara, kemudian tidak hanya 3M yang kita kenal selama ini untuk menekan merebaknya kasus DBD khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Dr. Dwi sudah memberikan informasi ini di CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.